Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi pada channel Pak Guru SD. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 5. Nah, ingat ya, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, agar proses pembelajaran dan kegiatan kita hari ini dapat dimudahkan. Amin. Setelah berdoa, tidak lupa untuk menyiapkan alat tulisnya. Ingat ya, apabila kalian menemukan informasi baru, tidak lupa untuk kalian catat untuk penambahan pengetahuan kalian. Kita mulai pembelajarannya. Tahukah kamu, Indonesia itu memiliki berbagai jenis tumbuhan. Ada berbagai jenis sayuran, buah, tanaman obat, dan tanaman hias. Tanaman hias terdiri dari berbagai jenis tanaman, berbunga maupun tanaman tidak berbunga. Tanaman hias dimanfaatkan untuk penghias taman-taman, rumah, kantor, dan tempat umum. Di gambar ini taman, rumah, kantor, dan tempat umum. Jadi lingkungannya itu apabila banyak ditanami dengan tanaman hias, terlihat asri, sejuk ya. Oke. Hari ini kita akan melanjutkan bermain peran. Ceritanya berasal dari dongeng Bunga Melati yang Baik Hati. Nah, ada beberapa kelompok yang belum tampil dalam bermain peran, termasuk kelompok Dayu. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari dongeng Bunga Melati yang Baik Hati. Bunga Melati sering diejek teman-temannya, tetapi Bunga Melati tidak membalasnya dan bahkan memaafkannya. Nah, anak-anak, kalian bisa menirukan dengan bermain peran bersama teman atau anggota keluarga di rumah. Ada yang jadi putri 1, putri 2, bunga sedap malam, bunga anggrek, bunga mawar biru, dan bunga melati. Bunga melati yang baik hati. Di taman bunga kerajaan tumbuh berbagai macam tanaman bunga yang bunganya sangat indah. Para putri senang sekali memandang dan menciumi bunga melati. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari bunga-bunga yang lain. Wah, indah sekali bunga-bunga di taman istana ini. Hei, lihat bunga melati itu, warnanya putih bersih dan harumnya semerbak memenuhi taman ini. Aroma melati memang harum, aku sangat menyukainya. Aku tak habis pikir mengapa para putri suka sekali dengan dirimu. Iya, padahal dirimu bunga kecil, berdaun besar, dan berbatang keras. Walaupun kau harum, namun mudah layu jika dijadikan pajangan di pas bunga. Karena pasti akan terlihat jelek sekali jika sudah layu dipajang di sana. Bunga melati hanya diam dan tetap tersenyum. Senyumnya yang manis membuat keharuman dirinya semakin merebak. Udara di taman bunga kerajaan bertambah wangi dan bertambah banyak kumbang yang datang. Kedatangan para kumbang yang bertambah banyak membuat semua bunga di taman bunga kerajaan menjadi senang. Mereka pun sibuk menyapa para kumbang dan mempersilahkan menghisap sari madu yang ada pada setiap bunganya. Para bunga tentu tidak akan bisa berbunga lagi jika tidak ada kumbang yang datang dan menghisap sari madu mereka. Bunga sedap malam dan bunga yang lainnya kini telah mengerti kenapa bunga melati sangat wangi sekali. Bunga-bunga yang lain meminta maaf kepada bunga melati
atas perasaan cemburu mereka. Kini mereka mengakui bahwa keberadaan bunga melati itu justru harus disyukuri. Ternyata aroma harummu mengundang para kumbang datang. Tanpa dirimu, taman ini akan sepi dari kumbang-kumbang. Maafkan aku, Melati. Aku juga mau minta maaf, Melati. Selama ini aku iri padamu. Ternyata keberadaanmu sangat bermanfaat untuk kami. Selama ini aku juga berburuk sangka padamu, Melati. Aku minta maaf ya. Aku sudah memaafkan kalian, teman-teman. Sekarang kita bisa berteman tanpa ada prasangka buruk. Nah, bersikap baik sangat dianjurkan. Bersikap baik kita lakukan kepada manusia, tumbuhan, dan hewan. Dengan bersikap baik, kita pun akan mendapat kebahagiaan. Jika kita bersikap baik terhadap tumbuhan, maka tumbuhan akan memberikan banyak manfaat pada kita. Nah, salah satu sikap baik yaitu mendoakan yang baik untuk orang lain. Misalnya, saat Edo sakit, teman-temannya mendoakan Edo agar cepat sembuh. Nah, anak-anak, kita harus sering mengucap syukur ya dengan segala sesuatu yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita juga bersyukur dengan adanya teman-teman yang baik yang kita miliki, serta bersyukur juga karena telah diberikan ayah atau bunda yang hebat, yang dapat menyisihkan waktu kesibukannya dengan membimbing dan mengajari kita belajar dari rumah. Nah, salah satu contoh sikap baik adalah bersikap jujur. Dayu berusaha mengamalkan sikap baik ini saat mengerjakan tes. Dayu tidak pernah mencontek. Nah, apakah anak-anak pernah mencontek? Jangan ya, itu perbuatan yang tidak baik. Itu berarti menandakan kalian tidak jujur terhadap guru dan teman, serta tidak jujur kepada diri kalian sendiri. Karena kalian sudah membohongi diri kalian, menganggap dengan mencontek kalian bisa mendapatkan nilai yang baik. Padahal belum tentu demikian. Kalian berarti meragukan kemampuan diri kalian sendiri. Nah, mencontek itu adalah perbuatan yang tidak baik. Nah, bagaimana cara biar tidak menyontek? Berarti kalian harus rajin belajar. Yuk, kita mencoba praktikkan sikap jujur saat mengerjakan soal-soal berikut. Ingat ya, nanti pada saat latihan, kalian mengerjakannya dengan jujur. Dengan apa kemampuan kalian sendiri, tidak boleh mencontek. Contohnya, Dayu mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 500 butir. Biji kacang merah ia letakkan pada kotak berwarna hijau. Siti mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 610 butir. Ia meletakkannya pada kantong plastik. Berapakah jumlah kacang merah Dayu dan Siti? Nah, ingat, apabila dalam penjumlahan itu ada sifat namanya komutatif atau pertukaran. Oke, kita kerjakan ini dulu. Kita tulis penjumlahannya. 500 ditambah 610 sama dengan 1110. Apakah benar? Ingat ya, matematika berarti kita membutuhkan coret-coretan. Kita tulis di sini. 500 punya siapa nih? Miliknya siapa? Miliknya Dayu ya. 500 ditambah 610. Milik siapa? Miliknya Siti. Ingat, penjumlahan itu dimulai dari yang paling belakang atau satuan terlebih dahulu. 0 ditambah 0 sama dengan 0. Dan 0 ditambah 1 sama dengan 1. Dan 5 ditambah 6 sama dengan 11. Hasilnya adalah 1110. Wah, sesuai, berarti benar. Ya. Oke, nah jika tempat menyimpan kacang merah Dayu
ditukar ya, atau dikomutatifkan letaknya. Nah, kacang merah Siti diletakkan pada kotak berwarna hijau. Nah, punya Dayu diletakkan pada plastik. Nah, berapakah kacang merah Dayu dan Siti? Oke, kita tulis lagi. Nah, kita balik ya. Ini berarti 610-nya di depan. Yang milik Siti. 610 ditambah 500 sama dengan 1110. Apakah benar ini? Kita lakukan lagi dengan cara coretan. 610 ditambah 500. Ingat, dimulai dari satuan terlebih dahulu. 0 ditambah 0 sama dengan 0. Dan 1 ditambah 0 sama dengan 1. 6 ditambah 5 sama dengan 11. Ya, ternyata sesuai ya, hasilnya 1110. Nah, berarti pada penjumlahan itu berlaku sifat komutatif atau pertukaran. Apabila ditukar ini 500-nya di depan, 600-nya di 610-nya di belakang, dijumlah, maka hasilnya sama saja dengan 610 ditambah 500 tambah 500. Ya. Jadi jumlah kacang merah Dayu dan Siti adalah 110 butir. Maka sifat pertukarannya atau komutatifnya adalah 610 ditambah 500 sama dengan 500 ditambah 610. Oke, sampai sini paham ya anak-anak ya? Nah, apabila kalian ingin cepat mengerti atau memahami ini, tentunya kalian harus banyak berlatih ya. Di rumah bisa bersama ayah, bunda, atau bersama kakak kalian. Nah, oke. Sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ingin ditanyakan, silakan bertanya pada kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya.